Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang kesekian kalinya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan hakikat dari kurikulum ya. Nah, apa itu kurikulum dalam pendidikan Islam? Jadi pembahasan setelah UTS ini kita lebih fokus ke pembahasan berkaitan dengan komponen-komponen dalam pendidikan Islamnya ya. Apa itu kurikulum ya? Nah, seperti apa yang dimaksud dengan kurikulum itu? Bagaimana prinsipnya? Kemudian bagaimana organisasi dari kurikulum itu sendiri, ya kan? Kemudian ya macam-macam lah aspek yang akan kita bahas terkait kurikulum ini. Terus tetap simak ya video pembelajaran ini dengan tetap semangat mengikuti perkuliahan di materi tentang kurikulum dalam perspektif pendidikan Islam. Ya, ini dengan saya Helmi Aziz. Baik, kita ke pengertian dulu ya. Batasan dari kurikulum itu sendiri, karena kita harus tahu ya batasan dari kurikulum itu sendiri apa sih hakikatnya ya. Hakikat dari kurikulum itu apa? Karena memang pembahasan berkaitan dengan kurikulum ini sangat urgent ya bagi kalian, khususnya yang bergerak dalam bidang pendidikan, karena yang dikatakan kurikulum itu memiliki esensi dalam mencapai suatu tujuan. Jadi karena pendidikan itu kan sebagai sebuah rencana, jadi kurikulum ini mempunyai peran yang sentral dalam menunjang keberhasilan sebuah pendidikan, ya, terutama pendidikan Islam, ya, yang memang tujuan utamanya adalah bagaimana membentuk generasi yang beriman, berilmu pengetahuan, berakhlakul karimah. Maka kurikulum yang direncanakan ya serta yang dikembangkan itu harus betul-betul memenuhi kriteria yang memungkinkan itu bisa tercapainya tujuan pendidikan Islam itu ya. Nah, kemudian kita ke pengertian secara bahasa. Yang dimaksud dengan kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yang kemudian digunakan dalam bidang olahraga, yaitu career ya, yang artinya race course ya. Apa itu? Yaitu jarak tempuh lari ya, atau pacuan balapan ya. Dulu itu diistilahkannya seperti itu. Dikatakan demikian karena kurikulum ini pada asalnya itu adalah jarak yang harus ditempuh dari kegiatan berlari mulai dari start hingga finish, ya kan? Nah, kemudian pengertian ini diterapkan dalam pendidikan. Ya, artinya kurikulum dalam pandangan perspektif bahasa Latin ini bahwa kurikulum itu memang beberapa materi pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, ya, mulai dari dia melaksanakan pendidikan di tingkat dasar sampai dengan selesai di tingkat dasar itu. Gitu. Kemudian dalam istilah bahasa Arab sendiri, kurikulum itu diartikan dengan manhaj. Ya. Manhaj itu artinya jalan terang. Jalan yang memang jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, ini berarti jalan terang yang memang dilalui oleh pendidik dengan peserta didik dalam rangka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilainya. Jadi seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan itu terhadap tujuan yang diinginkan dalam pendidikan Islam itu, itulah dikatakan dengan kurikulum dari sisi manhaj. Ya. Nah, kemudian pemakaian istilah ya ini terkait dengan apa kurikulum dari sisi bahasanya itu sendiri ya. Jarak atau proses yang harus ditempuh untuk mencapai finish baik dalam dunia olahraga maupun dalam proses pendidikan. Jadi konsep kurikulum ini tentunya ya mengalami perkembangan dan pergeseran makna. Maknanya dari apa? Dari isi ke proses. Kalau dulu kurikulum itu lebih mengarah kepada isi ya, bagaimana siswa itu menempuh berbagai materi pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah ya sampai dia selesai. Nah, konsep pandangan kurikulum juga ada yang mengatakan kurikulum itu jangan hanya ke fokus ke isi, tapi juga lebih kepada pengalaman juga. Jadi segala aktivitas atau pengalaman siswa yang terjadi di bawah tanggung jawab sekolah itulah yang dikatakan dengan kurikulum ya. Nah, jadi kurikulum ini secara lebih luasnya itu adalah pengalaman yang siswa yang memang terjadi berada di bawah tanggung jawab pihak sekolah. Ya.
Nah, kalau dalam arti luas seperti itu. Dalam arti sempit, kurikulum itu sebagai kumpulan mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan kepada peserta didik melalui kegiatan dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi untuk saat ini sendiri, ya, dikatakan kurikulum ini bukan hanya sebatas sekumpulan materi pembelajaran saja, sekumpulan mata pelajaran saja, tapi juga termasuk di dalamnya itu adalah aktivitas yang dilakukan selama siswa itu berada di sekolah, itulah yang dikatakan dengan kurikulum. Aktivitas selama siswa atau peserta didik itu berada di dalam lembaga pendidikan, itulah yang dikatakan dengan kurikulum. Sementara dalam pandangan Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri, ya, nomor 20 tahun 2003, bahwa kurikulum itu diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, ya, isi, kemudian bahan pelajaran, ya, serta cara yang memang diperoleh, ya, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan itu. Ya. Jadi dalam pandangan ini cukup beragam nampaknya pengertian dari kurikulum ini. Ada yang mengartikan kurikulum ini sebagai isi mata pelajaran. Ada juga kurikulum ini mengartikan sebagai proses, ya, sebuah program aktivitas yang direncanakan. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan kurikulum juga bisa dikatakan sebagai hasil belajar. Kurikulum juga bisa dikatakan sebagai reproduksi budaya. Kurikulum juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memang dialami oleh siswa. Ya, kurikulum juga bisa dikatakan sebagai sebuah agenda untuk rekonstruksi sosial kemasyarakatan atau sebagai sesuatu yang harus dijalani oleh siswa, itu adalah kurikulum. Nah, maka dari beberapa pengertian tentang kurikulum, ya kan, maka kita bisa simpulkan bahwa kurikulum itu adalah sebagai rencana program pendidikan yang akan diberikan kepada para peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Ya, ibarat seseorang yang akan membangun rumah, ya, kurikulum itu sebagai blueprintnya, gitu. Ya, jadi kurikulum ini sebenarnya yang akan ditawarkan atau apa sih sebetulnya produk yang akan dijual oleh suatu lembaga pendidikan kepada masyarakat, itu bergantung kepada kurikulumnya, ya. Nah, seperti itu. Setelah kita menyimak terkait dengan pengertian kurikulum, lantas apa sih sebetulnya ciri dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri, ya. Kalau kita bisa menyimak terkait dengan ada beberapa ciri yang memang membedakan antara kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum pendidikan pada umumnya, ya. Bahwa yang dikatakan dengan kurikulum pendidikan Islam itu, yang pertama, ciri pertama adalah kurikulum pendidikan Islam itu lebih mengutamakan kepada agama dan akhlak dalam berbagai tujuan. Jadi materi dalam kurikulum pendidikan Islam itu harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai keislaman dan juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Begitupun metode pembelajaran yang diterapkan, ya, itu juga mencerminkan upaya untuk internalisasi nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, bersifat universal, ya. Itu ciri kurikulum pendidikan Islam. Artinya apa? Kandungan dan cakupan kurikulum pendidikan Islam ini mencakup bersifat menyeluruh, yang mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran Islam yang memang bersifat universal dan juga menjangkau semua aspek kehidupan. Baik itu aspek intelektualnya, kemudian aspek psikologisnya, sosialnya, dan juga spiritualnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu kurikulum pendidikan Islam ini mempunyai keseimbangan. Ya. Keseimbangan dalam artian selain menyeluruh cakupan kandungannya, keseimbangan ini artinya mengakui bahwa tidak istilahnya bahwa dalam proses pembelajaran itu senantiasa memadukan antara pembelajaran sifatnya umum dengan pembelajaran yang wawasan keislaman, seperti itu. Dan yang terakhir, ya, bahwa kurikulum pendidikan Islam itu juga terkait dengan minat, ya, kesesuaian, ya, atau kesesuaian dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri, kebutuhan dari peserta didik itu. Artinya apa?
Artinya bahwa dalam kurikulum pendidikan Islam itu haruslah mencerminkan apa yang memang dibutuhkan oleh siswa. Materi-materi yang akan diberikan itu baik itu bersifat kereligiusan maupun yang bersifat keduniawian itu harus diberikan. Nah, materi yang sifat keagamaan itu digunakan untuk memahami terkait dengan eksistensi dirinya, tujuan dirinya diciptakan. Ya. Sementara materi-materi yang sifatnya keduniawian itu untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekunder manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Pada hal ini itulah yang dikatakan dengan prinsip atau ciri dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Nah, lantas apa sebetulnya yang menjadi dasar ya dalam penerapan kurikulum ini? Ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan ketika kita akan menerapkan kurikulum pendidikan Islam. Ya, ada beberapa dasar pokok ya dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah dasar religi, kemudian yang kedua adalah dasar falsafah, dasar psikologis, dan juga dasar sosial. Nah, yang pertama adalah dasar religis. Jadi dasar kurikulum itu apa? Dasar kurikulum itu adalah kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum ya atau organisasi kurikulum. Yang pertama dasar religi. Tentu dalam konsep pendidikan Islam, dasar yang di religi ini adalah dasar yang memang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai ilahi yang tertuang dalam Quran dan Sunnah. Ya. Karena kedua sumber Islam ini adalah nilai kebenarannya itu bersifat universal, abadi, dan juga futuristik. Ya. Nah, di samping kedua sumber itu juga bisa sebetulnya dasar religi ini bisa bersumber juga dari ijtihadi. Ya, dalil-dalil ijtihadi itu bisa dijadikan sebagai dasar dalam menerapkan kurikulum pendidikan Islam. Kemudian berikutnya adalah dasar falsafah. Jadi dasar falsafah ini sebetulnya memberikan arah dan juga kompas bagi tujuan pendidikan Islam. Jadi dengan adanya dasar filosofis ini, susunan kurikulum itu mengandung suatu kebenaran, ya, terutama di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Jadi dasar filosofis ini mengandung nilai, ya, baik yang berkaitan dengan nilai dan makna hidup dan kehidupan, baik itu berkaitan dengan masalah kehidupan, norma-norma yang muncul dari individu, sekelompok masyarakat maupun bangsa yang dilatar belakangi oleh tentunya pengaruh agama, adat istiadat, konsep individu tentang pendidikan. Ya, nah ini dasar filosofis ini sehingga sangat penting karena dengan adanya dasar filosofis dalam kurikulum, kurikulum itu nanti akan diarahkan sesuai dengan apa yang sebetulnya diinginkan dicapai oleh pendidikan itu sendiri. Ya, itulah sebagai kompasnya gitu dasar filosofis itu dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, kemudian berikutnya dasar kurikulum berikutnya itu adalah dasar psikologis. Ya, dasar psikologis ini sangat mempertimbangkan tahapan psikis. Ya. Tahapan psikis peserta didik yang memang berkaitan dengan perkembangan jasmania, ya, kematangan, bakat jasmania, intelektual, bahasa, emosi, sosial, kebutuhan dan keinginan individual, minat dan kecakapan, itulah yang menjadi dasar filosofis. Psikologis, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah dasar sosiologis. Ini memberikan implikasi bahwa kurikulum pendidikan itu memegang peranan yang sangat penting ya terhadap penyampaian dan juga pengembangan kebudayaan. Jadi proses sosialisasi individu, proses rekonstruksi masyarakat, itulah yang menjadi dasar sosiologis dari kurikulum itu sendiri. Ya, nah itu terkait dengan dasar kurikulum. Kemudian selain dengan dasar kurikulum, ada beberapa prinsip yang memang perlu untuk diperhatikan, khususnya bagi para pengembang pendidikan Islam di dalam menerapkan kurikulum ini, ya, dalam menerapkan kurikulum. Ya, bahwa yang pertama, ya, prinsip-prinsip dalam kurikulum pendidikan Islam itu diharuskan yang pertama adalah prinsip yang memang memegang apa istilahnya
kepertautan dengan agama. Artinya bahwa semua elemen kurikulum yang ada, semua komponen kurikulum, ya, komponen kurikulum itu mulai dari tujuan, ya, materi, kemudian metode dan evaluasi itu senantiasa disandarkan pada dasar-dasar ajaran Islam. Tujuannya, materinya, implementasinya, ya, kemudian evaluasinya itu senantiasa disesuaikan dengan dasar-dasar ajaran Islam yang tertuang dalam Quran dan hadis. Nah, kemudian prinsip berikutnya itu adalah prinsip universal, ya. Prinsip universal dalam pengembangan kurikulum maksudnya bagaimana? Jadi bahwa tujuan dan cakupan kurikulum pendidikan Islam itu harus mencakup semua aspek yang memang dapat mendatangkan manfaat, ya, baik bagi siswa itu sendiri, ya, manfaatnya itu baik bersifat jasmania maupun bersifat rohania. Jadi cakupan isi kurikulum itu harus menyentuh akal dan kolbunya si peserta didik itu, sehingga pendidikan yang dikembangkan itu sebisanya dikembangkan bukan untuk pendidikan sekuler. Artinya pendidikan yang memang haruslah lebih mengutamakan penanaman atau menyentuh akal dan kolbunya peserta didik, ya. Jadi mengajarkan materi-materi, ya, materi-materi yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat bagi siswa itu sendiri, ya. Jadi sehingga tidak akan mungkin muncul dikotomi keilmuan, ya. Inilah prinsip universal bahwa dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam itu harus senantiasa mengedepankan yang namanya orientasi untuk menyentuh akal dan kolbunya peserta didik. Kemudian berikutnya adalah prinsip keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai lembaga pendidikan dengan materi yang akan diberikan kepada siswa. Keseimbangan ini diantaranya yaitu materi yang memang lebih mengarah tadi upaya untuk menyentuh aspek-aspek akal dan kolbunya manusia atau peserta didik itu. Kemudian berikutnya adalah prinsip keterkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar dengan lingkungan sekitar, ya. Nah, dengan prinsip ini bahwa kurikulum pendidikan Islam itu berkeinginan untuk menjaga keaslian peserta didik yang memang bisa disesuaikan juga dengan kehidupan atau kebutuhan di masyarakat. Berikutnya adalah fleksibilitas. Maksud dari kurikulum pendidikan Islam itu bersifat atau memiliki prinsip fleksibilitas, artinya kurikulum itu dirancang dan dikembangkan berdasarkan prinsip dinamis dan up to date, ya, terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat, ya. Sehingga peserta didik yang memang berkarakter itu menjadi dambaan bukan hanya sebagai orang tua, tetapi juga menjadi kebutuhan bangsa dan kebutuhan masyarakat. Mengingat peserta didik atau anak itu ada sebagai generasi penerus bangsa. Ini prinsip fleksibilitas itu artinya bahwa dalam pengembangan kurikulum itu harus senantiasa memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah prinsip berikutnya adalah prinsip untuk memperhatikan perbedaan individu, ya. Maksudnya adalah karena peserta didik itu kan memiliki pribadi yang unik, ya, memiliki latar belakang sosial ekonomi, kemudian latar belakang psikologis juga yang beraneka ragam. Maka dalam penyusunan kurikulum ini harus betul-betul memperhatikan keberagaman itu, ya, agar tercapai tujuan pendidikan itu sendiri. Artinya disesuaikan dengan konteks yang memang berlaku di masyarakat itu. Kemudian berikutnya adalah prinsip pertautan antar mata pelajaran dengan aktivitas yang ada dalam kurikulum itu sendiri, ya. Jadi memaksimalkan peran kurikulum ini sebagai sebuah program dengan tujuan untuk mencapai manusia yang berakhlakul karimah. Ya. Inilah beberapa prinsip-prinsip, ya, yang sejalan dengan idealitas Islam, universal, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Itulah masuk ke dalam prinsip-prinsip kurikulum dalam pendidikan Islam. Ya, berikutnya bagaimana sebetulnya orientasi dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri, ya. Sebetulnya orientasi, ya, orientasi dalam kurikulum pendidikan Islam, ya, itu yang pertama adalah bahwa yang dikatakan orientasi kurikulum pendidikan Islam itu haruslah
pertama itu adalah berorientasi pada pelestarian nilai. Artinya apa? Artinya bahwa dalam pandangan Islam, ya, nilai itu kan ada dua macam ya. Ada nilai yang memang turun dari Allah atau nilai ilahi, nilai ilahiyah. Ada juga nilai yang memang tumbuh dari perkembangan atau peradaban manusia itu sendiri atau disebutnya dengan nilai insaniyah. Nah, kedua nilai ini itu akhirnya membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan melembaga di sebuah masyarakat itu. Ya. Nah, tugas kurikulum di sini adalah menciptakan bagaimana, ya, menciptakan situasi sebuah program ya untuk tercapainya pelestarian kedua nilai itu. Ya. Nah, ini yang berorientasi pada nilai itu sehingga ada keseimbangan antara nilai-nilai ilahiyah dengan nilai-nilai insaniyah ini tidak akan bertentangan. Nah, kemudian berikutnya adalah orientasi pada peserta didik. Jadi orientasi pada peserta didik ini maksudnya adalah bahwa kurikulum ini nantinya akan memberikan kompas untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik itu. Ya, karena kebutuhan peserta didik itu dari sisi bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya, ya, sehingga orientasi pada peserta didik ini diarahkan bahwa kurikulum itu nanti kurikulum itu diharuskan diarahkan kepada pembinaan 3 aspek peserta didik itu. Yang pertama adalah dimensi kepribadiannya, ya. Kemudian ini dimensi kepribadian sebagai manusia itu kemampuan untuk menjaga integritas ya antara sikap, tingkah laku, dan juga etiket dan juga moralitasnya. Nah, kemudian dimensi produktivitas itu menyangkut apa yang memang dihasilkan oleh peserta didik dalam jumlah yang lebih banyak. Ya. Kemudian dimensi kreativitas yang memang menyangkut kemampuan untuk anak itu bisa berpikir dan membuat yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Itu orientasi peserta didik kita harus diarahkan ke sana dan juga orientasi juga pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian berikutnya orientasi pendidikan Islam itu adalah orientasi pada social demand ya. Maksudnya bagaimana? Jadi orientasi pada social demand ini adalah orientasi kurikulum ini memberikan kontribusi yang positif ya, dalam perkembangan sosial dan kebutuhannya. Sehingga outputnya itu lembaga pendidikan itu mampu menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi di masyarakat. Jadi perlu ada link and match ya antara kurikulum yang disiapkan di lembaga pendidikan dengan kebutuhan di masyarakat. Nah itu. Nah kemudian berikutnya adalah orientasi kurikulum itu harus senantiasa berorientasi pada tenaga kerja. Maksudnya adalah apa? Karena manusia ini kan sebagai makhluk biologis, ya kan, mempunyai unsur mekanisme jasmani yang memang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan lahiriah, kebutuhan makan, minum, tempat tinggal yang layak, ya, dan kebutuhan-kebutuhan biologis lainnya. Nah, kebutuhan itu bisa dipenuhi, harus dipenuhi secara layak. Dan salah satu persiapan untuk pemenuhan terhadap kebutuhan yang layak itu ya tentu melalui pendidikan dan kurikulum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja itu. Ya. Nah, jadi peserta didik itu mempunyai kemampuan dan keterampilan yang memang profesional, ya, produktif, kreatif, dan juga mampu memberdayakan sumber daya yang ada di dalam dirinya yang mempengaruhi terhadap perkembangan atau mempengaruhi terhadap pertumbuhan ke depannya. Nah, itulah orientasi ya, orientasi pada penciptaan lapangan kerja. Ya, orientasi kurikulum dalam pendidikan Islam. Lantas apa sebetulnya isi dari kurikulum itu? Isi dari kurikulum pendidikan Islam ya, itu haruslah yang pertama bahwa isi dari kurikulum pendidikan Islam itu adalah mencakup kan karena kurikulum pendidikan Islam itu kan mencakup 3 perkara ya. Masalah akidah atau keimanan, keislaman, dan juga akhlak ya. Nah, bagian akidah itu menyentuh berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya i'tiqadiyah ya, kepercayaan ya. Sementara syariah itu adalah segala hal yang memang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya, yang tentunya berpatokan pada peraturan hukum Allah ya dalam mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah dan antara sesama manusia. Sedangkan akhlak itu adalah amalan yang sifatnya melengkapi kedua perkara itu ya. Bagaimana cara bergaul di masyarakat.
Nah, ketiga ajaran pokok itulah yang dibentuk menjadi rukun iman, rukun Islam, dan akhlak. Nah, dari ketiga bentuk ini lahirlah hukum agama. Ya, dari ketiga kelompok ini juga dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan berkaitan dengan keislaman. Ya, nah, lantas bagaimana sebetulnya ya orientasi dari kurikulum pendidikan Islam itu seharusnya seperti apa untuk memenuhi terhadap ketiga hal yang penting dalam Islam itu, yaitu akidah, syariah, dan akhlak itu. Maka kalau kita mengutip isi kurikulum pendidikan Islam, kalau kita mengutip dalam firman Allah, ya, Quran surah Fusilat ayat 53, nanti kalian bisa lihat ayatnya, ya, bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, ya, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Ayat ini sebetulnya mengisyaratkan tiga isi kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama adalah isi kurikulum itu berorientasi pada ketuhanan. Artinya rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan ketuhanan, mengenal zat Tuhannya, mengenal zatnya, sifat perbuatannya, relasinya terhadap manusia dan alam semesta. Nah, ini isi kurikulum ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya akidah, gitu ya. Ilmu-ilmu tentang isi kurikulum yang pada intinya adalah berpijak pada wahyu Allah. Kemudian yang kedua adalah orientasi kurikulum yang memang isi kurikulum yang berorientasi pada kemanusiaan, yang berkaitan dengan perilaku manusia, baik manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah isi kurikulum itu berorientasi pada kealaman. Jadi bahwa rumusan kurikulum ini berkaitan dengan fenomena alam semesta sebagai makhluk yang memang diamanahkan ya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Nah, itu terkait dengan isi kurikulum. Sehingga pembahasan kali ini bisa kita simpulkan bahwa yang dikatakan dengan kurikulum itu adalah sebagai kurikulum itu diciptakan, kurikulum itu dirancang sedemikian rupa itu haruslah sebagai upaya preventif, upaya untuk mencegah, bukan sebagai upaya kuratif. Ya, artinya apa? Artinya karena yang dikatakan dengan kurikulum itu kita bisa melihat dampak dari pengembangan kurikulum itu tidak secara instan, tapi outputnya, outcome-nya itu akan bisa terlihat 5-10 tahun yang akan datang. Sehingga ketika merancang kurikulum, itu harus demikian rupa, seorang perancang kurikulum itu harus betul-betul memperhatikan apa sih kebutuhan di masa yang akan datang. Sehingga apa yang memang dibutuhkan oleh manusia di masa yang akan datang itu bisa dirancang dalam kurikulum. Kemudian berikutnya adalah kurikulum itu sebagai upaya dalam pengembangan fitrah peserta didik secara totalitas tadi. Ya, perlu memperhatikan aspek jasmania, aspek rohania, ya, dan pembinaan minat dan bakat lainnya. Kemudian kurikulum sebagai landasan utama untuk membimbing peserta didik ke arah tujuan pendidikan Islam. Yang mana tujuan pendidikan Islam itu sendiri sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Itu bagaimana menjadikan si peserta didik itu menjadi seorang yang Abdullah dan juga Khalifatullah. Dan yang terakhir, kurikulum ini sebagai faktor penting dalam proses pendidikan Islam. Artinya, maju dan mundurnya dunia pendidikan itu bergantung juga kepada seberapa bagus kurikulum yang diciptakan itu. Apakah tadi ya memiliki prinsip, apakah sudah sesuai kurikulum yang diterapkan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang memang tadi sudah dijelaskan, relevansi, efisiensi, efektivitas, kemudian berorientasi pada ketuhanan dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul diperhatikan ketika pemerintah atau para perancang kurikulum ini hendak mengembangkan kurikulum. Ya, nah, demikian pembahasan kali ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.